Koruptor dijerakan dengan undang-undang perampasan aset disahkan dan hukumannya mengikuti pemiskinan. Satu. Dan pemirsa, pekan ini DPR dan juga pemerintah menyatakan komitmennya untuk segera menuntaskan pembahasan RUU perampasan aset ini di tahun ini. Mungkinkah pemirsa RUU yang belasan tahun terlunta-lunta ini bisa dituntaskan? Dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung undang-undang perampasan aset. Saya mendukung. Enak aja, udah nyolong, nggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu. Kenapa 17 tahun tidak banyak perkembangan gitu ya? Karena ya elit-elit tidak punya kehendak yang kuat gitu ya. Kalau punya kehendak yang kuat, rancangan undang-undang 13 hari ada yang jadi kok gitu ya. Jadi sebenarnya ini soal bagaimana kemudian konsolidasi ya politik yang ada di tingkat elit itu tuntas. Ketika sudah ada kata yang jelas dari eksekutif, dari presiden, kan tinggal bagaimana 82% suara di parlemen itu bisa diajak untuk punya komitmen yang sama gitu ya. Pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa sebuah undang-undang yang begitu penting bagi rakyat, begitu ditunggu-tunggu oleh publik, tapi justru tak kunjung juga lahir? RUU perampasan aset, sebuah senjata yang bisa menelanjangi harta haram para koruptor yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh rakyat. Tapi hingga hari ini, undang-undang itu masih seperti janji-janji manis yang tak pernah bisa ditepati. Padahal, mari kita ingat, lebih dari 80% kursi DPR, ya, lebih dari 80% kursi di DPR dikuasai oleh partai koalisi pemerintah yang semuanya diketuai Prabowo sebagai ketua partai Gerindra. Secara logika sederhana, kalau pemerintah serius, bukankah RUU ini bisa disahkan kapan saja? Pertanyaan itu terus menggelayut di kepala saya. Dan apa alasan mereka? Belum prioritas katanya. Disinilah lalu saya bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? RUU perampasan aset ibarat pisau bermata dua. Ia tajam bisa memotong daging busuk korupsi, tapi juga bisa melukai tangan-tangan yang selama ini nyaman menggenggam kekuasaan. Dengan kata lain, bisa saja RUU perampasan aset ini disalahgunakan untuk sebuah kepentingan yang lain. Kita tahu, di negeri ini kepentingan seringkali lebih kuat daripada hukum itu sendiri. Mari kita tarik ke belakang. Sejak era Jokowi, RUU perampasan aset ini sudah dilempar ke DPR. Maaf, tapi ini kata Jokowi ya. Kita tahu sendiri kan, Jokowi sangat terkenal sen kiri belok kanan. Di sini kita tidak menuduh, tapi ini adalah fakta yang terjadi. Banyak ucapan-ucapan Jokowi yang ternyata kebalikannya. Sedangkan DPR sendiri bilang, RUU perampasan aset itu masih di tangan presiden. Sama dengan RUU perampasan aset. Saya itu sudah mendorong tidak sekali dua kali. Sekarang itu posisinya ada di DPR. Masa saya ulang terus kan udahlah. Sudah di DPR. Sekarang dorong saja yang di sana. Mengapa pemerintah tidak mengajukan itu rancangan undang-undang perampasan aset? Ajukan dulu. Pemerintah harus ambil posisi yang jelas, sebab kami juga ketemu masyarakat, dituduh juga oleh masyarakat, DPR yang tidak mau. Kenapa DPR tidak mau membahas itu? Kami bilang ya, bukan DPR tidak mau membahas, pemerintahnya belum ajukan. Kalau memang ajukan, sudah diajukan, kapan diajukan itu? Kalau ada, tertulislah, umumkan itu. Jangan kita main ciluk, bilang sudah ajukan, padahal belum. Bilang DPR yang tidak mau bahas loh, barang aja nggak ada, apa yang mau dibahas? Tapi apa yang kita lihat? Di sini hanyalah permainan bola panas, dilempar ke sana, ditendang ke sini, seolah-olah yang dipertaruhkan bukanlah nasib bangsa ini, tapi ketakutan para elit. Pertanyaannya, sampai kapan hukum menjadi alat tawar-menawar politik? Dan lebih ironis lagi, pemerintah selalu punya alasan teknis. Katanya menunggu naskah akademik, katanya perlu kajian lebih lanjut. Tapi bukankah alasan-alasan itu terdengar seperti drama sinetron? Rakyat yang lapar keadilan, tapi yang dipertontonkan justru sandiwara. Dan di tengah semua itu, muncullah sosok Prabowo, presiden baru yang digadang-gadang akan jauh lebih tegas, jauh lebih berani, dan jauh lebih pro kepada rakyat. Tapi mengapa hingga kini dorongan untuk RUU perampasan aset terasa setengah hati? Apakah karena resiko politik terlalu besar? Atau jangan-jangan ada rasa iba terhadap anak-anak koruptor
yang bisa kehilangan harta warisan korupsi orang tuanya? Mungkin. Karena dalam sebuah wawancara, Prabowo pernah mengatakan, kasihan pada anak-anak koruptor. Seakan perampasan aset akan menghukum keluarga, bukan hanya pelaku. Pertanyaannya, apakah negara harus ikut bersedih atas penderitaan anak koruptor? Sementara jutaan anak rakyat jelata kehilangan masa depan karena uang sekolahnya raib di bawah maling berseragam pejabat. Masalah dimiskinkan, saya berpendapat begini, apa yang kerugian negara yang dia timbulkan ya harus dikembalikan. Makanya aset-aset pantas kalau negara itu menyita. Tapi kita juga harus adil kepada anak istrinya. Kalau ada aset yang sudah milik dia sebelum dia menjabat umpamanya, atau sudah, apakah adil anaknya menderita juga gitu? Iya kan? Karena dosa seorang tua sebetulnya kan tidak boleh diturunkan ke anaknya, kira-kira kan begitu. Mari kita bicara tentang resiko jika RUU perampasan aset ini terus ditunda. Pertama, korupsi akan semakin sulit diberantas. Tanpa mekanisme perampasan, hasil korupsi bisa tetap aman, tersimpan di rekening-rekening gelap. Bahkan bisa jadi, anak dari keponakan jauh pelaku akan ditransfer uang korupsi sebagai alat cuci uang, atau diwariskan secara turun-temurun. Dan korupsi pun menjadi investasi yang paling aman di Indonesia. Yang kedua, kepercayaan publik terkikis. Rakyat yang sudah muak akan semakin yakin DPR dan pemerintah lebih sibuk menjaga kepentingan mereka sendiri daripada kepentingan rakyatnya. Terkesan mereka hanya pro rakyat saat pemilu. Yang ketiga, presiden buruk. Hukum seolah tampak tak pernah serius untuk melawan korupsi, hanya pandai merawat citra. Tapi di sini ada satu hal yang juga harus kita waspadai. Jangan sampai RUU perampasan aset ini. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, kalau kita melihat tuntutan dari demo bulan 8 yang lalu ya, bulan Agustus yang lalu, salah satu yang didesak oleh para pendemo adalah disahnya undang-undang perampasan aset, teman-teman. Ya, ini sudah bulan 11 ya. Tidak ada tanda-tanda undang-undang perampasan aset itu disahkan. Dan kalau kita melihat bagaimana kemarin ya disahkannya undang-undang kitab KUHP, teman, KUHP ya. Ini seolah-olah cepat sekali ya. Banyak masyarakat menanyakan, netizen tanya, undang-undang perampasan asetnya kapan disahkan ya. Dan ini yang perlu di negara kita, bagaimana waktu di Pilpres kemarin ya, Anies berjanji sebenarnya untuk menuntaskan undang-undang perampasan aset ini ya. Bagaimana di negara kita sangat membutuhkan itu ya, sangat darurat undang-undang perampasan aset yang mandat ya, sudah puluhan tahun teman-teman. Dan di zamannya Pak Prabowo ini pun belum ada tanda-tanda pembahasannya ya di DPR. Nah, ini yang membuat kita semakin bingung gitu. Korupsi di mana-mana ya, ratusan triliun ya. Kemudian bagaimana hukumannya juga ya, paling mentok 5 sampai 10 tahun ya kan. Itu pun dapat remisi, dapat amnesti ya. Dan inilah yang menjadi kritikan-kritikan masyarakat gitu. Di zamannya Pak Jokowi 10 tahun juga ini mandat, teman-teman. Di zaman Pak SBY juga ya. Jadi ini seolah-olah sangat sulit, sangat berat sekali ya untuk membahas undang-undang perampasan aset ini ya. Kita tahu bagaimana dulu Anies Baswedan ya, jika beliau menjadi presiden ya mungkin ini sudah selesai beliau kerjakan. Jika Anies menjadi presiden, saya yakin ini akan tertata dengan baik ya. Dan kalau kita melihat teman-teman bagaimana undang-undang ini sangat dibutuhkan ya, apalagi di negara kita yang sebesar ini ya, negara berkembang, banyak proyek-proyek yang besar, banyak-banyak proyek strategis pemerintah, dan itu membutuhkan evaluasi dan efek jerah yang sangat hebat.
Undang-undang perampasan aset itu kan bagaimana koruptor tersebut dimiskinkan ya. Inilah yang membuat kita semakin bingung ya. Bagaimana menurut kalian?